Baik. Jadi ini sebuah komunitas ya kalau disampaikan di awal ya. Iya, betul. Oke. Dan siapa sih Pak orang-orang yang ada di dalamnya atau mungkin ada cerita kenapa digagas sebuah komunitas ini berangkat mungkin dari sebuah permasalahan kah atau kayak gimana tuh? Iya, ini adalah foundernya Presiden IBF adalah Bapak Epi Trenggono. Beliau adalah pengusaha yang terkenal di Indonesia yang memiliki sepak terjang yang tidak kaleng-kaleng Mbak Fe. Jadi di Indonesia beliau 2009 sudah mendirikan komunitas ini yang mana dalam bahasa IBF itu membangun diri, keluarga, bisnis, agama dan bangsa dalam satu tarikan nafas. Jadi enggak memisah-misahkan diri, keluarga, bisnis sendiri-sendiri maupun agama dan bangsa. Ini dalam satu tarikan nafas. Itulah positioningnya dari IBF. Oke. Baik, Masya Allah, Mitra Muslim ya. Banyak semua pengusaha atau gimana tuh yang di dalam IBF? Iya, IBF itu fokus sama pengusaha. Fokusnya sama pengusaha. Jadi manajer iya enggak. Sementara ini fokusnya adalah pengusahanya karena dari pengusaha itu kita akan bisa turun ke manajerialnya, di manajernya, SPV ataupun di staff-staffnya. Jadi kita fokusnya adalah para pengusaha. Dari pengusaha itu nanti kita perbaiki dulu, baru biasanya bisnisnya akan secara tidak langsung akan bisa memperbaiki dirinya sendiri secara itu. Oke, baik. Dan sudah bertahun-tahun ini ya IBF ya Pak? Iya, kemarin di Agustus itu kita ngadakan Silatnas yang ke-14. Kebetulan di Lampung kemarin. Itu sangat luar biasa. Ada narasumbernya, ada Ustadz Riza Zakarias yang Samil Group itu juga jadi narasumber. Beliau juga pembina IBF di Jawa Barat. Jadi banyak sekali ya anggota-anggota IBF di seluruh Indonesia ini ya. Iya. Oke, baik nih Mitra Muslim ya. Jadi sudah lama berkecimpung serta sudah lama juga ya membersamai para pengusaha ini. Iya. Baik, IIBF, Indonesian Islamic Business Forum ya, betul ya? Iya, betul. Oke. Baik, dan di sampingnya ini yang mau kita dengerin ini ya, Mas Jupri. Oke, baik. Ini gimana Mas Jupri? Ini selaku apa nih kalau di IBF juga? Kalau saya sih lebih ke anggota sih ya, penggerak anggota gitu di Surabayanya. Dan kebetulan awal pertemuan saya itu ya seperti judulnya ya. Iya. Itu berawal dari saya itu berhutang. Ada dramanya. Ternyata. Jadi bisa gimana tuh sama IBF akhirnya? Hutang saya tuh lebih dari 100 juta ya pada waktu itu. Tapi kan gini ya Mbak Fe ya. Utang itu mau 10 juta atau 100 juta sebenarnya sama loh. Iya sih. Samanya apa Mbak? Gak bisa tidur. Ya. Iya benar. Ada yang ganjel gitu kan rasanya. Jadi pada saat itu tuh memang awal dari saya dulu itu bekerja, terus habis itu punya kalau pengusaha kan uangnya banyak ya Mbak, tiba-tiba biasanya bulanan itu tiap hari uang tuh datang kan. Berubah nih, gaya hidupnya berubah, makan nggak mau di rumah kayak gitu kan ya misalnya. Jajan ya. Jadi makan di rumah tuh nggak enak gitu kan ya. Kita di luar. Terus pada waktu itu juga kita fokusnya bekerja cari duit gitu, nggak ngurusin keluarga gitu. Maksudnya anak itu ada mbahnya gitu kan ya. Itu dari situ ternyata itu kita nggak ngerti manajemen gitu Mbak Fe. Nggak ngerti manajemen, akhirnya tiba-tiba kita ada aja tiba-tiba utang segitu gitu. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa gitu. Karena ya itu tadi gaya hidup dan lain-lain ya. Akhirnya setelah itu saya ngikut nih ada acara salah satu sih teman ketua Jatim juga kayak gitu, Mas Hakim ketemu saya tuh, Mas Jupri utangnya berapa gitu. Ya lebih dari 100 juta Mas Hakim gitu. Oh gitu. Terus saya tuh disuruh nih sama Mas Hakim suruh megang santri ya, ini santri ya nggak nyebut satunya ya, megang santri botol waktu itu. Mas Jupri pegang ya, coba dirasakan kalau satu jam gimana,
enteng mas gitu kan. Kalau 1 minggu 1 bulan iya sih berat, coba Mas Jupri taruh aja gitu kan. Saya suruh naruh nih, ya enteng mas gitu. Ya Mas Jupri itu fokus pada peluang. Lah setelah pertemuan itu Mbak V, saya tuh pulang ke toko ya. Ke toko itu sama istri saya itu gini, oleh utang-utangan dah gitu. Gitu. Oh enggak, ternyata itu kok ada itu perubahan gitu mungkin ya kok istrinya. jadi bisa senyum gitu kan. Lah bisa senyum, ya enggak sih, cuman saya dapat mindset seperti ini gitu, cari peluang gitu. Jadi saya ingat sekali pada waktu itu bulan puasa, saya bersama istri saya, karena istri saya di rumah ya sholatnya. Saya sholat malam pada waktu berjamaah ya di masjid. Saya tuh baru Al-Fatihah aja udah nangis banget Mbak. Nangis berapa semili ya orang Jawa ya. Nggak tahu sebelah saya juga gimana, nggak ngerti ya, nggak ngurus gitu kan. Ya Allah gitu, berapa semili gitu. Terus habis itu ternyata itu dalam doa saya itu, ya Allah kalau memang saya sudah tidak layak berbisnis, ya, berikanlah saya pekerjaan yang lebih baik gitu. Nggak sampai 1 minggu tiba-tiba saya itu silaturahmi ke teman-teman pengrajin. Kebetulan saya kan waktu itu pengrajin aluminium ya Mbak ya. Itu bukan dikasih utangan sama beliaunya, saya dikasih tangga. Dikasih tangga, dan dari situ saya distribusikan. Itu awal dari memulai usaha. Bukan usaha tapi merintisnya itu, dan sampai sekarang gitu. Terus yang didapat itu, saya tuh waktu itu ketemu Pak Happy Trenggono itu. Waktu itu kan saya nggak punya apa-apa ya Mbak ya. Apa yang harus saya bagi gitu kan ya, mikirnya kan duit aja ya dulu itu. Setelah itu ternyata itu ilmu yang bermanfaat. Ya waktu itu kan saya aktif di online ya. Akhirnya saya itu keliling Mbak di mana Jawa Timur, dari Sumeneb sampai dengan Lumajang. Alhamdulillah ada jalan gitu aja Mbak. Alhamdulillah kan kalau di IBF itu ada 4 disiplin sukses. Salah satunya kan belajar kepada yang lebih ahli. Itu benar-benar saya lakukan Mbak. Dan ilmu yang sedekah ilmu itu juga saya lakukan. Alhamdulillah. Setelah itu tiba-tiba itu utang saya itu nggak kerasa lunas aja, nggak sampai setahun. Ya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Itu saya juga amazing juga ya. Amazing. Ya heran semua gimana gitu. Tapi benar-benar apa ya Mbak ya? Terjadi real gitu. Malah ibaratnya tuh susuk ya, ada kembalinya gitu loh, nggak sampai setahun gitu. Masya Allah. Ya, keberkahan yang memang tidak disangka-sangka itu jauh banget ya, lebih kayak dapat miracle gitu ya Mas Jupri ya. Benar Mbak Fe. Itu bergabung berapa tahun Mas? Pada akhirnya terus lunas gitu kan? Saya gabungnya ya berapa ya, baru nggak sampai setahun itu. Setahun ya? Nggak setahun Mas, karena setelah di tahun berapa sih, 2017 kalau nggak salah saya. 16 di asrama haji. 2016-an ya? Kalau nggak salah haji. 2017. Itu benar-benar saya kayak mendedikasikan diri untuk IBF itu, karena saya merasakan saya yang bukan siapa-siapa, saya bisa. Kenapa kok yang lain itu ibaratnya kok seneng sambatan kayak gitu ya. Ya udah, saya nggak bisa ngasih ini duit lunasono utangmu nggak, tapi diajarin karakternya tadi Mbak. Yang diajarin tuh karakternya di BF lah itu. Kayak Masya gitu Mbak. Oke, baik. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulannya juga ya, Mas Jupri dan juga Pak Diki, IBF ini bukan menjanjikan sesuatu yang tiba-tiba kayak tadi ya, misalnya case-nya Mas Jupri ini kan
utang gitu kan, ada ganjalan hutang gitu ya, tapi ya bukan terus dilunasi sama IBF-nya, tapi pembentukan karakternya ya berarti ya, Betul. Mas Jupri ya yang Betul, dibentuk. Oke, jadi kita pengen denger juga dari Mas Diki nih nanti ya, tapi ya setelah jeda ya. Siap. Awal mulanya gimana tuh ketemu sama IBF dan bahkan sekarang udah jadi ketuanya ya? Iya, Masya Mbak. Allah. Jatim loh, Mbak. Jawa Timur. Jawa Timur. Nanti deh ceritanya setelah jeda ya. Siap, Dan juga untuk Anda mitra muslim juga boleh tanya-tanya ya. Siapa tahu juga punya permasalahan yang sama. Terus solusinya apa sih yang dilakukan oleh beliau-beliau ini? Tadi masih di permukaan aja tuh mitra muslim ya. Memang ada case masalah itu dan terpecahkannya bersama IBF. Tapi nanti kita selidiki sama IBF-nya diapain. Tapi setelah jeda mitra muslim jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program Tabloid Udara spesial bersama dengan IIBF.